Perkenalkan, aku Restu Utami. Apakah kalian pernah dengar tentang matriks? Kalau belum, tenang aja. Kita di sini akan bahas apa itu matriks. Oke, sebelumnya nanti kita akan membahas definisi matriks, jenis-jenis matriks, operasi penjumlahan, operasi perkaliannya, lalu ada OBE dan sifat OBE, ada inverse matriks dan sifat inverse. Kita lanjut aja. Jadi matriks itu apa? Matriks adalah susunan angka atau elemen lain dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Biasanya digunakan untuk memecahkan masalah dalam matematika, fisika, bahkan pemrograman komputer. Jenis contoh matriks. Di sini ada matriks yang sebelah kiri itu ordo 2x2, yang artinya ada 2 baris dan juga 2 kolom. Sedangkan di sebelah kanan ini ada ordo 3x3, berarti 3 baris dan juga 3 kolom. Oke, kita akan ke jenis-jenis matriks. Di sini ada 6, ada matriks bujur sangkar atau yaitu persegi, ada matriks segitiga, matriks diagonal, matriks satuan atau matriks identitas, lalu matriks skalar, dan yang terakhir ada matriks nol. Mari kita bahas 3 dulu ya. Yang pertama ini ada matriks persegi. Matriks ini tuh memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sebagai contoh di matriks A, yaitu 3x3. Lalu selanjutnya ada matriks segitiga. Di sini ada terbagi menjadi 2, matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah. Ada matriks diagonal. Matriks ini tuh matriks persegi yang semua elemennya di luar diagonal utama bernilai 0. Misalnya, matriks ini dengan angka 7, 5, 4 menjadi diagonal utamanya. Mungkin dari aku segitu dulu, diteruskan temanku. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis matriks dan juga transpos matriks. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vina Nurulizati dengan NIM 2312472. Oke, sebelumnya untuk jenis matriks ini ada 6, yang dimana ada matriks bujur sangkar atau persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks satuan atau identitas, matriks skalar, dan matriks nol. Untuk 3 matriks yang sebelumnya itu sudah dibahas oleh rekan saya, dan sekarang saya akan membahas 3 jenis matriks yang selanjutnya, yaitu ada matriks satuan atau identitas, matriks skalar, dan matriks nol. Oke, apa sih itu matriks satuan atau identitas? Matriks satuan atau identitas ini merupakan matriks diagonal, di mana setiap unsur diagonalnya hanyalah 1. Dan apa sih matriks skalar? Matriks skalar merupakan matriks diagonal yang semua entry pada diagonal utama bernilai sama asalkan tidak nol. Nah, ini sama apa sih gitu ya? Bedanya matriks identitas dengan matriks skalar. Nah, untuk di matriks identitas tadi sudah disebutkan bahwa untuk unsur diagonalnya adalah hanya angka 1 gitu. Dan jika ini tidak sama dan tidak angkanya bukan 1, maka itu tidak bisa disebut dengan matriks identitas. Sedangkan untuk matriks skalar, itu angkanya boleh tidak 1, tapi harus sama asalkan tidak 0 dan merupakan unsur yang diagonal. Itu untuk perbedaan antara matriks skalar dan matriks identitas. Selanjutnya ada matriks nol, di mana matriks nol ini semua entry-nya itu hanyalah angka 0. Dan jika bukan angka 0, semuanya, maka ini tidak bisa disebut dengan matriks nol. Selanjutnya, pembahasan mengenai transpose matriks. Apa sih transpose matriks? Transpose matriks merupakan sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom atau sebaliknya. Transpose matriks dinotasikan sebagai huruf T kecil, dan ini merupakan hasil transpose dari matriks. Kita langsung ke contoh. Nah, matriks transpose tadi kan sudah dijelaskan bahwa matriks transpose itu diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya. Misalnya untuk contoh kasus di real life-nya itu digunakan untuk mengubah perspektif data atau rotasi koordinat dalam sebuah grafik komputer. Untuk pengimplementasiannya
pada analisis data. Misalkan ada data awal, ini merupakan data awal. Nah, baris ini merupakan sebuah individu, sedangkan untuk kolom ini merupakan sebuah atribut. Setelah ditransposkan, maka akan berganti untuk kolom ini menjadi sebuah individu, sedangkan untuk baris itu merupakan sebuah atribut. Tapi jika matriks A itu sama dengan A transpose, maka matriks A dinamakan matriks yang simetrik. Oke. Untuk pembahasan mengenai matriks, jenis, dan juga transpose matriks telah selesai. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan mengenai operasi matriks yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang penjumlahan matriks. Kemudian untuk pembahasannya, di sini matriks yaitu susunan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Jadi setiap bilangan dalam matriks disebut elemen matriks. Nah, adapun untuk syaratnya yaitu matriks A dapat dijumlahkan dengan matriks B apabila keduanya memiliki order yang sama. Nah, bagaimana sih cara menjumlahkannya? Untuk menjumlahkan dua matriks, cukup jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, terdapat order matriks menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam matriks. Nah, jadi di sini matriks A dan matriks B memiliki order 2x2 dan matriks C memiliki order 2x3. Maka matriks yang dapat dijumlahkan adalah matriks A dan matriks B. Kemudian untuk contoh soal di sini adalah matriks A ditambah B yang dimana A ditambah K, kemudian B ditambah L, C ditambah M, D ditambah N. Nah, untuk latihan soal di sini yang pertama kita menggunakan sifat komutatif. Matriks A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, di sini itu ada matriks A ditambah B. Yang berarti 9 ditambah min 3, 0 ditambah 5, dan seterusnya, maka menghasilkan 6, 5, 1, dan min 3. Kemudian B ditambah A, min 3 tambah 9, 5 tambah 0, yang akan menghasilkan 6, 5, 1, dan min 3. Kemudian untuk sifat komutatif di sini, kita perlu menambahkan terlebih dahulu pada matriks A dan matriks B yang menghasilkan 1, min 8, dan 12. Kemudian kita tambahkan dengan matriks C yaitu 0, 12, dan min 7 yang menghasilkan 1, 4, dan 5. Kemudian di sini ada A tambah B tambah C. Untuk matriks A di sini kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan untuk matriks B ditambah C yang menghasilkan min 6, 7, dan min 6, maka yang menghasilkan 1, 4, dan 5. Terdapat matriks 0, di sini tuh dengan sifat 0 tambah A sama dengan A ditambah 0 yang menghasilkan A itu sendiri. Kemudian penerapan dalam kehidupan nyata. Kita memiliki dua toko buku yang menjual barang yang sama, yaitu buku, pensil, dan juga penghapus. Data penjualan masing-masing toko ini dapat disajikan dalam bentuk matriks. Jadi setiap baris dalam matriks mewakili jenis barang, yaitu buku, pensil, dan penghapus. Sedangkan setiap kolom mewakili data penjualannya, misalnya pada data penjualan di bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk matriks ini, matriks A mewakili data penjualan toko pertama dan matriks B mewakili data penjualan toko kedua. Matriks ini akan memiliki dimensi yang sama-sama menjual barang yang sama dalam periode yang sama. Nah, bagaimana sih cara menghitung total penjualannya? Untuk menghitung total penjualan kedua toko ini, kita cukup menjumlahkan kedua matriks tersebut, yaitu matriks A dan matriks B. Syarat utamanya yaitu kedua matriks harus memiliki order yang sama. Nah, di sini kan ada pada toko pertama ini ada penjualan buku pada bulan Januari itu terhitung 130, dan pada toko kedua penjualan buku terhitung 100.
Nah, kita jumlahkan penjualan buku pada toko pertama dan kedua ini yang menghasilkan 230. Nah, begitu juga pada bulan Februari, 110 dan 120 kita jumlahkan, maka menghasilkan 230. Nah, sama juga dengan pensil, penghapus, kita bisa menggunakan penjumlahan matriks yang sama. Oke, baik, mungkin dari penjumlahan matriks dapat disimpulkan kita dapat dengan mudah mengelola dan menganalisis data penjualan dari beberapa toko. Penjumlahan matriks adalah salah satu operasi dasar yang sangat berguna dalam analisis data. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkalian matriks. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama yaitu ada perkalian skalar dengan matriks, yang kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks, dan yang terakhir ada penerapan perkalian matriks di kehidupan nyata. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar disimbolkan dengan huruf K, dan perkalian skalar itu harus dikalikan ke setiap elemen-elemen matriks. Saya mempunyai contoh matriks A yang mempunyai elemen A, B, C, D, dan skalarnya yaitu 2, dan untuk jawabannya yaitu skalar dikalikan dengan matriks A. Skalanya tadi 2 dikalikan dengan matriks A yang mempunyai elemen A, B, C, D. Jadi yang mempunyai hasil 2A, 2B, 2C, 2D. Ini itu hasilnya dari 2 dikalikan dengan elemen-elemen pada matriks A dan mempunyai hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu perkalian matriks dengan matriks. Adapun syarat dari perkalian matriks dengan matriks yaitu saya mempunyai contoh pada matriks A yaitu berordo M kali N dikali dengan matriks B berordo R kali S. Di sini syaratnya yaitu jika matriks A dikali dengan matriks B berarti kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Yang hasilnya berordo M kali S atau baris pada matriks A dikali dengan kolom pada matriks B. Untuk yang syarat kedua yaitu jika matriks B dikalikan dengan A, berarti kolom pada matriks B sama dengan baris pada matriks A, yang hasilnya berordo R dikali N atau baris pada matriks B dikali dengan kolom pada matriks A. Lalu selanjutnya di sini ada studi kasus yaitu seperti yang terlampir. Dan penyelesaiannya yaitu dengan diketahui matriks P yaitu matriks pendapatan dengan elemen matriks 5, 3, 4, 2 dan matriks I dengan matriks investasi dengan elemennya 10, 20, 15, 25. Penyelesaiannya yaitu kita mengkalikan matriks pendapatan ke matriks investasi atau matriks P ke matriks dikali dengan matriks I. Elemennya seperti yang terlampir. Nah, untuk mengkalikannya yaitu baris pertama matriks P dikali kolom pertama matriks I, lalu baris pertama matriks P dikali dengan kolom kedua matriks I, dan selanjutnya baris kedua matriks P dikali dengan kolom pertama matriks I, baris kedua matriks P dikali dengan kolom kedua matriks I yang mempunyai hasil seperti yang terlampir yang ini. Lalu hasilnya yaitu 95, 175, 70, dan 130. Dengan interpretasi hasil yaitu dari sektor properti, kota A menghasilkan pendapatan 95 dari properti dan kota B menghasilkan pendapatan 175 dari properti. Untuk yang kedua, baris keduanya yaitu kota A menghasilkan pendapatan 70 dari teknologi dan kota B menghasilkan pendapatan 130 dari teknologi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi baris elementer.
Apa sih operasi baris elementer itu? Operasi baris elementer atau biasa kita singkat sebagai OBE merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. Biasa digunakan untuk menentukan invers suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau SPL. Untuk pemakaian OBE sendiri terdiri dari 3 cara. Yang pertama ada pertukaran baris. Nah, pertukaran baris ini merupakan operasi di mana kita saling menukarkan suatu baris dengan baris lainnya pada suatu matriks yang sama. Sebagai contoh, di sini pada matriks A yang ditukar itu merupakan baris ke-1 dan baris kedua. Sehingga yang tadinya berada pada posisi baris ke-1 berubah menjadi baris kedua. Begitu pula sebaliknya. Lalu selanjutnya ada perkalian baris. Perkalian dengan bilangan real bukan 0. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, operasi ini dilakukan dengan mengalihkan suatu baris dalam matriks dengan konstanta bilangan real bukan 0. Kalau kita lihat dari matriks A ini, itu baris pertama dikalikan dengan seperempat, yang mana seperempat itu merupakan bilangan real dan bilangan tak 0. Lalu selanjutnya ada penjumlahan baris dengan konstanta tidak 0 dengan baris yang lain, yang mana penjumlahan suatu baris dengan baris yang lain artinya kita mengoperasikan suatu baris terhadap baris lainnya dalam suatu matriks. Jika kita lihat dari matriks A, di sini baris baris ketiga itu ditambahkan dengan 3 kali baris ke-1. Selanjutnya ada sifat matriks hasil OBE. Sifat yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Sifat yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya anggotanya 0, maka baris tersebut akan diletakkan di bagian paling bawah dari matriks tersebut. Sifat yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Ketiga sifat ini jika memenuhi itu disebut dengan matriks eselon baris atau biasa disebut eliminasi Gauss. Berikut adalah contoh dari matriksnya. Jika kita lihat dari matriks ini pada poin 1, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama baris itu adalah 1. Nah, ini sudah betul ya, pada baris pertama itu kolom pertamanya itu adalah 1. Sifat yang kedua, jika terdapat baris yang seluruh anggotanya 0, maka baris tersebut akan diletakkan pada bagian paling bawah dari matriks tersebut. Ini betul ya, kita lihat di baris terakhir yaitu baris ketiga itu seluruh elemennya itu adalah 0, sehingga kita simpan seluruh baris tersebut ke baris paling bawah. Lalu sifat yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak semuanya itu terdiri dari 0, maka satu utamanya itu lebih ke kanan daripada satu utama baris yang atasnya. Kita lihat di sini pada baris pertama, satu utamanya terdapat pada kolom 1 dan pada baris 2 itu satu utamanya terdapat pada kolom 2. Lalu yang keempat, sifat paling terakhir yaitu setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat yang lainnya. Jika suatu matriks memenuhi keempat syarat ini, maka matriks tersebut akan disebut dengan matriks eselon baris tereduksi atau bisa kita sebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Yang mana contoh matriksnya adalah berikut. Ini matriksnya hampir sama ya sama yang matriks sebelumnya. Mulai dari baris pertama kolom pertama itu adalah 1. Lalu untuk satu utama di baris kedua itu terdapat di sebelah kanan yaitu pada baris 2 kolom 2, dan yang sifat yang terpenting adalah sifat yang terakhir yaitu setiap kolom yang memiliki satu utama memiliki 0 pada tempat-tempat lainnya. Kita lihat di sini pada kolom 1 itu di sini terdapat satu utama dan kolom-kolom yang lainnya, baris-baris yang lainnya itu merupakan 0. Dan kita lihat juga pada kolom kedua, yang mana baris 1 dan baris 3 itu merupakan elemennya itu 0. Dan yang terakhir di sini satu utama pada kolom 3, sehingga baris-baris yang lainnya itu bernilai 0. Selanjutnya adalah contoh dari penggunaan OBE. Kita di sini lihat soalnya. Tentukan solusi SPL berikut dengan OBE. Langkah pertama itu tentunya kita mengubah SPL tersebut ke dalam matriks sehingga kita bisa lihat matriks di sini 11115 2358 4052. Nah, langkah pengerjaannya. Di sini kita pindahkan matriks yang tadi dan kita lihat di sini sudah ada satu utama. Nah, maka langkah selanjutnya kita harus di kolom 1 kita tuh harus mencari bagaimana caranya agar baris kedua dan baris ketiga itu bernilai 0.
Maka caranya itu adalah min 2 baris ke 1 ditambah B2 dan min 4 baris 1 ditambah B3, yang mana hasilnya adalah segini. Lalu di sini kita cari lagi satu utama pada baris kedua, dan kita sudah menemukan ya di sini satu utama. Jadi tidak usah dicari lagi. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus mengenolkan baris pada kolom 2 itu baris 1 dan baris 3. Yang mana operasinya itu menjadi min B2 tambah B1 dan 4B2 tambah B3. Yang hasilnya segini. Nah, kita lihat pada baris ketiga, yang mana satu utama kan belum ada ya. Sehingga kita cari satu utamanya dengan cara 1/13 B3. Sehingga matriksnya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita nolkan baris ke-1 dan baris kedua pada kolom ketiga. Yang mana caranya begini dan hasilnya seperti ini. Maka bisa kita lihat pada kolom keempat itu merupakan hasil dari SPL tersebut. Sehingga kalau kita jabarkan gitu ya, dan kita masukkan ke dalam variabel, hasilnya itu X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan min 2. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya, inverse matrix akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, jadi kali ini adalah giliran aku, Laras, akan menjelaskan tentang inverse matrix. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi apa sih itu inverse? Inverse dapat juga diartikan sebagai lawan dari sesuatu atau kebalikan. Nah, inverse matrix adalah kebalikan atau inverse dari sebuah matriks. Nah, apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menjadi matriks identitas. Nah, ada berapa sih gitu ya cara mencari inverse matrix? Di sini tuh ada dua sebenarnya, dengan adjoint dan juga dengan transformasi baris elementer. Tapi kali ini kita bakal bahas cara mencari inverse matrix dengan adjoint. Kayak di sini ada rumusnya, udah ada rumusnya, yaitu A inverse sama dengan 1/A D min BC adjoint A, atau bisa juga gitu ya sama gitu dengan 1/determinan A dikali adjoint A. Nah, biar teman-teman lebih ngerti gitu ya, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Nah, di sini udah ada contoh soal. Tentukan inverse matrix berikut dengan menggunakan adjoint. Nah, di sini udah ada inverse matrixnya. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita langsung saja ke caranya. Nah, yang pertama ini adalah tentukan determinannya. Teman-teman mungkin udah dibahas juga ya di bagian determinan. Jadi biar singkat, langsung saja aku di sini menggunakan metode Sarus, yaitu dengan dikali silang ini terus dikurangin gitu. Jadi di sini udah kita temukan gitu ya si determinannya, yaitu 9. Ini ya teman-teman. Oke. Nah, terus yang kedua tuh tentukan adjoint matrix dengan mencari kofaktor matriks A. Nah, di sini teman-teman mungkin ingat ya di determinan juga cara mencari determinan dengan metode kofaktor gitu. Nah, ini juga sama. Ini tinggal kalian tulis gitu ya caranya gimana. Di situ juga kalian tulis langsung kayak M11, M12, M13 dan seterusnya. Nah, untuk mengingatkan juga di sini tuh cara mencari kofaktornya itu dengan dikali silang gitu. Setelah itu dikurangi. Jadi contoh nih 1 di sini ada ya di situ 8, 7, 5, 6. Nah, caranya itu kenapa bisa jadi 13, yaitu dengan 8 dikali 6 dikurangi 7 kali 5. Nah, hasilnya tuh jadi 13 dan seterusnya gitu, teman-teman. Next, nah di sini udah bisa kita simpulkan nih karena tadi udah ada gitu ya si adjoint-nya. Nah, ini udah ada adjoint-nya, maka bisa langsung kita bisa langsung disimpulkan, atau lebih tepatnya kita transformasi gitu ya. Jadi si adjoint ini tuh sama dengan kofaktor A ditransformasi. Kalau teman-teman masih ingat, ditransformasi itu yaitu di mana baris berubah menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, yang tadi itu kan yang awal tuh di sini baris 1 tuh 3 min 5 sama 2 gitu. Nah, kalau sekarang si 13 min 5 sama 2 tuh jadi kolom gitu, jadi ke bawah gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah ditransformasi, barulah yang terakhir bisa kita inverse kan gitu. Langsung kita masukin nih rumusnya.
A inverse sama dengan 1 per determinant A dikali E join A. Nah, ini langsung aja 1 min tadi determinant A-nya 9 dikali E join A. Nah, ini bisa langsung teman-teman kalikan aja ke semua elemennya gitu ya. Jadi kayak 1 per 9 dikali 13, 1 per 9 dikali 3, dan seterusnya. Nah, ini udah ada hasilnya, maka ini hasilnya adalah si inverse matrix dari matriks A gitu, teman-teman. Nah, karena udah selesai juga, sekian dari aku gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.